siap untuk jadi siswa yang jujur, bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan profil belajar Pancasila. Oke ya, silakan mulai dari kamu Mbak. Siap bertangan. Terima kasih. Ayo lanjut, langsung semuanya juga nggak apa-apa, berenang. Ya cepat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Amelia Rusmayanti dari kelas 8B. Saya akan menyampaikan tentang kesepakatan kelas yang disampaikan oleh Ibu Agustina Ciptaningrum. Dengan kesepakatan kelas terbentuk sebuah keyakinan terhadap budaya Pasifik yang ada di kelas kami pada khususnya dan sekolah kami pada umumnya. Dengan budaya keyakinan kelas kami dapat lebih bertanggung jawab dan juga mandiri. Demikian yang saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat sudah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan dalam sosialisasi budaya positif. Terima kasih sekali dukungannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat berkahnya sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua yaitu salam serta sholawat kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu, hari ini pertemuan ini yang tujuan saya di sini tidak ada yang mana yang lebih hebat, mana yang tidak, atau mana yang lebih tahu atau tidak. Di sini kita manfaatkan untuk sharing, untuk berbagi praktik baik supaya kedepannya kita menjadi lebih baik. Insya Allah membawa kedepannya SMP negeri kita memiliki image yang baik. Jadi kita akan berbagi di sini, kita sharing, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke budaya positif, saya akan mengingatkan kembali tentang pemikiran yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofi trilogi ing ngarsa Sundolodo, ing madya mangunkarsa dan tuturi handayani. Di sini Ki Hajar Dewantara mengungkapkan suatu konsep yang luar biasa yang ternyata relevan hingga saat ini. Ing ngarsa Sundolodo, di depan kita memberi contoh. Memberi contoh tidak hanya memberi contoh tentang perilaku, juga lisan, ucapan, tingkah laku, perbuatan, sehingga siswa itu menjadikan figur seorang guru itu adalah teladan. Ing ngarsa Sundolodo, ing madya mangunkarsa, di tengah kita memberi semangat, kita menguatkan. Di sini banyak sekali fenomena tanpa disadari guru itu melemahkan mental siswa. Contohnya, kowe kula dadi apa? Bahasa seperti itu secara tidak langsung mengena di pribadi anak. Harusnya bagaimana? Mindset positif, ucapan positif. Kamu bisa nak, meskipun pada kenyataannya dia lemah. Kamu bisa nak, saya yakin kamu bisa. Kamu hebat, meskipun pada kenyataannya dia biasa-biasa saja. Dan di sini support, sugesti itulah yang menguatkan siswa untuk iya ya, saya menumbuhkan rasa percaya diri, saya bisa. Kemudian tuturi handayani, di belakang kita memberi semangat, support. Nah, semangat inilah yang dibutuhkan siswa. Bapak Ibu,
pembelajaran dulu dengan sekarang memang beda sekali. Kalau dulu siswa itu lebih banyak dituntut, tapi sekarang dituntut. Ingat ya, bahwa setiap manusia itu memiliki kodrat. Sama juga halnya dengan siswa kita. Saya sangat mendukung sekali dengan program Merdeka Belajar yang sangat begitu memperhatikan kodrat anak. Diadakan pemetaan kemampuan potensi anak. Memang dalam satu kelas itu tidak mungkin ada yang sama. Anak-anak memiliki kodrat masing-masing karena dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Anak yang memiliki latar belakang pendidikan orang tuanya tinggi, tingkat sosialnya tinggi, berbeda dengan kebiasaan anak yang orang tua latar belakangnya biasa. Nah, di sini terbawa dalam perilaku dan karakteristik siswa. Ada yang siswa yang di dalam kelas begitu ketemu gurunya sopan sekali, assalamualaikum Pak, sambil nunduk. Ada yang, hei Pak, halo Bu. Nah, ini adalah karakteristik dan kita harus memahami kodrat anak. Jangan kok kurang aja kayak sopan. Nah, seperti itu sebenarnya kita harus memahami. Oh iya, latar belakangnya seperti apanya. Di sini guru adalah sosok yang menjadi penebal tulisan sama-sama dalam kertas karakter siswa. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, siswa atau murid adalah selembar kertas, bukan selembar kertas putih yang kosong, tetapi selembar kertas yang tulisannya penuh dan samar-samar. Nah, disinilah Bapak Ibu tugas kita adalah menebalkan sikap positif itu tadi dan berusaha menyamarkan bahkan menghilangkan negatif-negatif yang sudah tertera di situ samar-samar. Bapak Ibu hebat. Diumpamakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu ibarat petani yang sedang menanam tanaman. Petani itu siapa? Guru. Tanaman siapa? Siswa. Guru, petani pada saat menanam, dia hanya punya kapasitas mengolah tanah, memupuk, dan memberi apa? Memberi pestisida ketika hama itu datang. Tapi tidak bisa merubah kodrat. Kalau kita menanam jagung, kita berharap tumbuh padi. Tapi kita menanam untuk hasil yang baik. Sama juga kita kepada siswa. Kita memberikan hal yang terbaik, pendidikan, contoh, materi. Itu seperti kita sedang menanam. Kita menyiapkan lahan, siapa? Sekolah. Kemudian, oh ya pada saat tertentu kita butuh pestisida. Apa itu? Jika ada pengaruh buruk yang masuk ke siswa. Tapi di sini kita tidak bisa mengubah siswa itu menjadi sesuatu yang kita mau. Dalam artian siswa ini wujudnya seperti ini, kita rubah seperti tidak bisa karena kita menuntun mengarahkan saja. Itu Bapak Ibu. Dan ini bisa kita lakukan jika kita memiliki wawasan atau pengetahuan seperti itu. Kita pahami kodrat anak. Nah, di sini disiplin positif ini adalah sangat penting bagi kita semua Bapak Ibu. Sekarang memang tidak musimnya pendidikan kolonialisme, pendidikan yang otoriter, pendidikan karena mengingat kodrat anak zaman ya, kodrat zaman. Kalau dulu gurunya seperti ini saja muridnya sudah nunduk, sudah ketakutan. Bahkan berpapasan dengan Bapak Ibu guru saja sudah merasa takut. Tapi sekarang tidak. Tunjuk jarinya Bapak Ibu itu dianggap apa? Tidak ada. Tapi bagaimana kita menyentuh hati anak, menyentuh pribadi anak dengan kelembutan, dengan kasih sayang, seperti halnya yang diprogramkan dalam sekolah ramah anak. Anak adalah anak kandung di sekolah. Sekolah adalah rumah yang dirindukan anak-anak. Nah, bagaimana mewujudkan? Otomatis tidak bisa satu orang, tapi untuk keseluruhan. Nah, Bapak Ibu, di sini disiplin positif bisa kita wujudkan melalui kesepakatan kelas. Dan alhamdulillah kesepakatan kelas itu sudah saya lakukan dan saya
bisa membuktikan sendiri ternyata dengan membuat kesepakatan kelas kita bisa membuat kelas itu menjadi kondusif Bapak Ibu. Dan saya memiliki rekaman dan itu bukan manipulasi atau kita mereka-reka, itu benar. Nah, tujuannya adalah menyatukan keyakinan. Nah, sekarang mungkin dulu Bapak Ibu yang pernah diundang oleh Bu Yana pernah mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu bisa mengepalkan tangan. Anggaplah di dalam tangan ini keyakinan yang kita yakini, yang benar-benar berharga, benar-benar itu sesuatu yang memiliki nilai historis yang luar biasa. Anggap seperti itu. Benar-benar. Kira-kira genggaman itu kalau ada orang yang menyuruh membuka, apakah boleh? Jawabannya boleh tidak. Boleh tidak? Tidak boleh. Seandainya saya tanya, Kak Ros, sama kuapian, buka dulu. Mau Kak Ros? Bu Tanti, sama kan kita bersahabat ya, cukup dibuka genggaman tangannya? Tidak. Itulah keyakinan. Sama, jika keyakinan itu tertanam dalam diri anak, secara intrinsik, secara diri saya ini harus mempunyai keyakinan bahwa itu tidak baik, bahwa itu yang harus saya lakukan, maka apapun yang dihadapi dia akan kuat. Beda dengan motivasi ekstrinsik yang butuh penghargaan, yang punya rasa takut karena hukuman, itu beda. Selama ada Bapak Ibu Guru saya terbuka. Kalau tidak ada Bapak Ibu Guru, ya tidak ada siapa-siapa. Nah, ini efek yang ditimbulkan dari motivasi ekstrinsik. Nanti kalau saya baik, saya pasti dapat pujian. Kalau tidak dapat pujian, apa yang ditimbulkan? Rasa kecewa. Nah, Bapak Ibu, mari kita menumbuhkan motivasi intrinsik melalui keyakinan, menanamkan keyakinan. Nah, salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu peraturan yang dibuat anak-anak sendiri untuk ditaati, untuk dijalankan. Beda kalau peraturan yang kita buat di sekolah, itu kita yang buat. Dan anak-anak wajib menjalankan. Entah itu dia dengan sukarela, entah itu dia dengan terpaksa. Dia jalankan. Tapi di sini adalah dia membuat sendiri. Kita masuk, anak-anak kita sebelum pelajaran kita buat kesepakatan kelas. Apa yang akan kita sepakati? Keyakinan apa yang kita buat? Tidak boleh ramai Bu, oke dicatat. Bagaimana kalau kita nanti ada yang ramai? Nah, di situ kita beri konsekuensinya, bukan hukuman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hukuman itu boleh? Apakah diperbolehkan Bapak Ibu? Boleh. 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 Tapi dalam tanda petik, kita memberi hukuman sesuai dengan kondisi kesalahan siswa. Tidak melampaui batas. Misal, ada si A buang sampah peluk. Ketahuan gurunya. Weh, siapa nih sak lapangan? Masuk tidak, Bapak Ibu? Kesalahannya hanya dia membuang satu sampah. Bagaimana penyelesaiannya? Sini nak, kamu tadi buang. Kenapa kamu buang sampah di sini? Beri pendekatan supaya dia berani ngomong. Oh iya Bu, maaf saya itu. Oke, ambil, buang. Lain kali bisa, boleh nggak itu dilakukan? Tidak. Oke, 1 poin. Dia menyadari kesalahannya dan berpikir. Kalau dia tiba-tiba ambil sapu di lapangan. Dalam kegiatan dia menyapu, apa yang terbelit? Bukan motivasi intrinsik yang didapat, bukan kesadaran, keyakinan, oh iya saya harus bertanggung jawab, bukan. Tapi kekecewaan, rasa marah, mangkel, bahkan dendam, itu yang didapat dari anak. Nah, misalkan lagi kesepakatan yang kedua, rame Bu pada saat pelajaran, tidak boleh rame. Oke, tidak boleh rame. Bagaimana kalau ada yang rame? Apa hukumannya? Anak yang rame silahkan mengulas kembali apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru. Di situ kita bisa menemukan nilai bahwa anak akan perhatian. Kedua, di saat dia menyampaikan kembali, dia belajar. Dia mengambil hikmah di situ. Misalkan lagi, Bu, nggak boleh mainan HP Bu pada saat
diterangkan bahwa keyakinan itu akan muncul dari dirinya sendiri hingga menimbulkan apa? Sikap kebajikan. Jadi saya harus tanggung jawab. Kalau saya melakukan ini, otomatis saya nanti akan seperti ini. Nah, itu muncul intensi. Dari kesepakatan itu kita tulis. Nah, apakah cukup sampai situ? Tidak. Yang sudah saya lakukan, praktik seperti ini yang sudah saya lakukan, setiap awal pelajaran akan saya ingatkan kembali. Itu saya foto. Kesepakatan anak-anak saya foto. Setiap awal pelajaran saya sempatkan, saya tulis lagi. Saya tulis lagi. Masih ingat kesepakatan kita? Masih, Bu? Baik. Jadi setiap saya ngajar, ternyata anak menjadi rapi, anak tertib. Begitu ada yang tertawa atau gojekan teman, coba yang paling berkat dibaca pasal berapa ini di depan yang sesuai dengan ini. Kamu tahu kesalahannya? Tahu, Bu, saya rame. Apa yang saya ucapkan tadi, Nak? Apa yang saya sampaikan tadi? Dia berusaha mencari. Nah, di situ proses dia untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki kesepakatan yang kita buat. Dan itu membawa dampak yang luar biasa. Jadi tidak guru harus benar gebrak sekarang tidak mestinya Bapak Ibu. Kita kasih tanggung jawab anak, kita kasih konsekuensi anak. Nah, dalam penerapan disiplin positif tentunya kita punya dasar kontrol. Ada 5 Bapak Ibu. Ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Yang mungkin kita lakukan bisa penghukum, teman, mungkin sampai pemantau atau rasa bersalah. Nah, bagaimana ciri-ciri penghukum supaya nanti kita bisa saling, oh iya ya, saya selama ini melakukan kontrol kepada siswa ini di poin ini. Penghukum biasanya ditandai dengan menghardik, membentak, memaki kadang-kadang. Bisa secara fisik, bisa secara lisan. Biasanya sambil menunjuk. Ini adalah fungsi kontrol penghukum. Dan ini tidak disarankan sekali Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik, kita menuntut tidak disarankan sekali. Karena efeknya untuk siswa apa? Karena efeknya untuk siswa kalau kita menjadi fungsi kontrol penghukum, akhirnya siswa itu dalam hatinya adanya sakit hati, dendam. Awas kok. Mungkin di depan kita baik dia, tapi efek di belakangnya pasti dia akan marah. Tidak akan merubah sikapnya. Tidak. Kemudian lagi, efek dari hukuman itu bisa mengarah kepada bullying Bapak Ibu, dan itu tidak disarankan sekali. Apa bullying yang kadang-kadang kita tidak sadar? Kita memarahi anak di depan umum. Akhirnya anak menjadi bahan tertawaan, menjadi bahan gunjingan, menjadi bahan cemoohan. Itu tidak membuat anak berubah lebih baik. Dan itu sangat menyakitkan dan menjatuhkan harga diri anak. Misalkan kesalahan, akhirnya kesalahan itu bukan kita bicarakan face to face dengan baik, dengan meraih hatinya. Akhirnya muncul misalkan Bapak Ibu guru yang lain ikut memarahi. Apa yang terjadi? Anak akan marah, anak akan tersinggung, anak akan merasa saya ini sangat dipermalukan. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini biasanya saya juga melakukan, jujur saya juga melakukan dengan kalimat, kamu gak kasihan ya sama Bu Titin ya. Kemarin Bu Titin ditegur sama Bapak Ibu guru yang lain gara-gara kamu kok tega atau kayak gitu sama Bu Titin. Akhirnya apa yang dirasa anak? Anak merasa jadi kurang pede. Ya Allah, saya sudah melakukan kesalahan. Akhirnya anak timbul rasa minder. Itu sebagai rasa bersalah. Nah, kalau teman, akhirnya kita mengikat kedekatan, kita dekat dengan siswa, semua siswa bisa open
kepada kita kita menjadikan teman sharing, mungkin akan terjadi suatu kejadian. Misalkan dia melakukan kesalahan kepada bapak ibu guru yang lain, dia lapor. Misalkan saya dimarah Pak Joko, buku saya dibawa, Bu saya kemarin ditegur Pak Minha, HP saya dibawa Pak Minha, Bu tolong. Bagaimana kalau saya tidak ada? Kepada siapa dia? Akhirnya dia merasa bukan orang yang mandiri, tergantung pada orang lain. Itu teman. 1, 2, 3, saya rasa kita semua melakukan. Nggih? Akhirnya saya juga banget. Tapi setelah ini tidak. Nah, fungsi yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu menyelesaikan permasalahan siswa itu dengan restitusi, dengan segitiga restitusi. Nah, ini tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tujuan akhir dari 5 posisi ini kita bisa menjadi guru yang berposisi mencapai manajer. Kita mengajari anak untuk menanamkan motivasi intrinsik. Kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan anak dengan cara yang anak nyaman. Memang tujuan akhirnya adalah membuat anak yang merdeka, bahagia, nyaman. Sekolah adalah tempat yang dirindukan anak, bukan tempat yang dianggap waduh aku ini kok jelas di bawah BK. BK seperti lembaga hukum yang siap menjadi peradilan. Itu mindset anak sekali. Mau kemana nak? Ke BK Bu, biasa hukum. Nah, mindset seperti itu akhirnya anak itu muncul apa? Cemas, 2, rasa takut. Akhirnya apa? Cap bahwa anak yang urusan dengan BK berarti anak yang sudah level luar biasa. Dari mana kamu lihat BK? Oh, nakal Bu. Akhirnya dibuat kuliah. Nah, untuk mulai sekarang, mari kita bersama-sama merubah semua cara paradigma cara berpikir menggunakan perubahan, rakasa perubahan, praktek baru. Kemudian, guru harus memahami bahwa perilaku murid pasti punya alasan. Ini yang sering tidak ditanyakan, kenapa siswa itu berbuat kesalahan. Bu, si A kemarin nggak masuk, Bu, sudah 5 hari. Begitu masuk, budal mau BK, ayo. Ini, kamu banyak, karemu piye. Nah, misal ini. Akhirnya kita nggak nyadari bahwa anak itu punya alasan masing-masing yang sebenarnya kalau kita telusuri itu ternyata kita menemukan titik jawabannya. Anak-anak itu punya kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nah, di situ ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Dia butuh tempat tinggal di keluarganya. Dia di rumah itu bersama siapa? Orang tuanya kah? Neneknya kah? Atau dititipkan kerabatnya? Nah, kenyamanan apa yang diterima anak, fasilitas apa yang didapat anak, perhatian seperti apa yang didapat anak. Kita tidak bisa menilai satu persatu anak. Nah, pada saat anak itu melakukan kesalahan, pasti dia punya alasan. Saya bekerja, Bu, saya bantu nenek. Nah, pada awalnya dia bekerja itu karena merasa saya ini nggak sekolah, saya membantu nenek, berarti nanti saya di sekolah di A. Akhirnya sudah, saya nggak izin saja. Nah, kita yang merasa bahwa anak itu sudah menjadi tim pemantau, kita menjadi tim pemantau. Weh, 5 dino nanti, ayo, gak melebu, tugasmu kakek gak dikerjakan. Padahal setelah dia bantu orang tua atau neneknya atau siapapun, dia lelah. Nah, disinilah kita menemukan solusinya, mencarikan solusinya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana seorang anak yang telah melakukan kesalahan itu bisa diterima kembali kepada komunitasnya. Biasanya anak yang kebanyakan yang sudah berurusan dengan kesalahan, peraturan, penindakan, pelanggaran, itu selalu tersisih. Merasa, oh ya, dia nggak pantas untuk berkomunitas dengan kami.
Nah, sebagian orang di sini tugas kita. Siapapun yang punya kesalahan, ayo kita bimbing, ayo kita tuntut untuk bisa kembali lagi ke komunitasnya dengan perasaan aman dan nyaman juga bahagia. Ini PR untuk kita semua. Dan itu tidak bisa saya lakukan sendiri. Ini butuh kolaborasi, kerjasama, dan kekompakan semua warga sekolah. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan inilah yang memang sebenarnya harus kita mulai. Kebebasan dalam hal apa? Bukan berarti kamu sampar kamu rame, enggak. Masing-masing anak, si A ini pintar matematika, si B tidak tahu apa-apa. Nah, kebebasan, kenapa kamu tidak mengerjakan? Yang pertama kali yang kita lakukan pasti kita marah. Dan dikerja no, kan jadi kerja no. Padahal sudah kita tahu bahwa di situ si anak memiliki kelemahan di bidang itu. Kita bisa umpan balik. Kamu sebenarnya matematika itu misalkan bagaimana? Saya nggak bisa, tapi kalau saya bikin puisi pinter. Nah, inilah pemetaan. Kebebasan anak untuk. Nah, kita harus bisa menerima keadaan anak. Bagaimana seorang petani menanam jagung. Kalau ada satu tanaman yang subur, ada satu yang lain. Yang lain itu kena apa? Kena ini sih. Ini kurang pupuknya kemarin. Iya sih, ini kena hama ini. Kita tangani. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan. Kita bikin suasana siswa itu menyenangkan. Sekarang dalam pembelajaran tidak lagi kita menggunakan metode ceramah. Kita bisa bikin, kita lihat situasi psikologis anak. Anak itu sudah mulai tidak perhatian. Tidak berarti kita langsung marah. Kamu itu diterangkan rame saja, nggak nyambung, padahal anak mulai lelah. Nah, disinilah kita bisa memulai, saya mau ice breaking. Kita bikin permainan, atau capek nak, capek bu, oke, serong. Kita pijit-pijitan dulu pundaknya. Nah, itu seperti menambah imun anak. Setelah anak mulai perhatian, kita mulai bagaimana kita lanjutkan sebentar ya. Ya bu, oke kita lanjutkan. Ini kesenangan. Penguasaan. Nah, penguasaan anak itu mau sehat. Apa yang dia mau? Itu adalah kenapa guru harus memahami kebutuhan dasar siswa supaya dalam penanganan siswa tidak salah. Bapak Ibu, tidak semua siswa yang bermasalah itu atas kemauannya sendiri. Bisa karena keadaan, bisa karena situasi yang dia tidak mampu memecahkan dan dia tidak tahu bagaimana dia memecahkan dan tidak tahu lari kemana saya harus membawa masalah ini. Seperti saya waktu saya jadi wali kelas yang sekarang 9B atas nama Fadil. Ternyata memang seandainya saya di posisi Fadil pun, saya nggak tahu juga apakah saya melakukan hal yang sama. Dari keluarga broken home, kemudian mungkin merasa perhatian kurang, terus dia dapat lingkungan yang tidak benar. Nah, di sini PR yang cukup rumit untuk menyelesaikan tidak hanya sekedar menghukum tidak menyelesaikan. Kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas akan kita gunakan dalam menangani murid yang melakukan kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu diantaranya kita memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan kenapa dia melakukan itu. Misalkan kita sudah menyampaikan bahwa kesepakatan kelas harus membawa buku. Suatu ketika si anak tidak membawa buku, kita jangan langsung memarahi anak. Kenapa kamu tidak membawa buku nak? Ketinggalan buku. Oke, sekarang dipersilakan mencari pinjaman. Satu solusi. Setelah itu, bagaimana jika nanti kamu tidak dapat pinjaman, kamu nggak bawa buku, apa yang kamu dapat?
nggak bisa mengikuti pelajaran, dia akhirnya mampu menggali kesalahannya sendiri. Terus kalau sudah tidak mampu, kerugian apa yang kamu alami? Nggak bisa mengikuti. Terus kamu tidak bisa mengikuti, hasilnya apa? Hasil belajarmu jelek. Ya Bu. Terus apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sudah menyadari besok saya akan tertib? Jawaban anak. Dia mempunyai permasalahan dan berusaha menggali dan mencari solusinya sendiri. Ini adalah segitiga restitusi. Dan dalam menegur anak pun memang tidak disarankan dalam kondisi di depan umum, di depan teman-teman atau di depan bapak ibu guru yang lain, karena kita menghormati harkat martabat, hak asasi anak, harga diri anak supaya tidak terluka, tidak kecewa. Karena anak yang sudah merasa kecewa itu ibarat dia memiliki keyakinan yang dia diri. Kita berusaha mengoyak, memaksakan dia, dan hasilnya memang tidak baik. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Jadi di sini kita menghadapi permasalahan, kita mengajak anak berbicara, kita mengajak anak berpikir tentang apa yang sudah dilakukan, dan kita memulihkan keadaan. Ini adalah sebuah restitusi. Bapak Ibu, ini hanya sekedar saya menyampaikan apa yang sudah saya dapat. Mungkin hari ini kita bisa memanfaatkan sesi berikutnya dengan sharing, tanya jawab, atau mungkin bisa input masukan saya. Monggo, saya persilahkan. Ya, mungkin ditanyakan atau mungkin punya problem yang nantinya bisa kita pecahkan bersama. Otomatis memulai suatu kondisi yang kondusif itu tidak bisa dilakukan 1-2 guru, tetapi kita bersama-sama. Saya butuh dukungan, dan dukungan itu insya Allah nanti kedepannya membawa sesuatu yang bermanfaat dan lebih baik. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini, Bapak Ibu. Iya, Pak Joko. Ya, Randi. Iya. Saya hanya ini, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bu Ibu. Dan memang itu kerja apa yang kita alami di sekolah. Dan kondisi real di sekolah memang seperti ini, dan kondisi real di sekolah juga seperti ini yang akan saya sampaikan. Kebanyakan di sekolah mana saja ya, tidak di sini. Nah, kalau boleh saya katakan, ini berarti kepedulian Pak Nil. Kepedulian kita terhadap anak itu, kalau kita presentasi, ya sekolah mana saja, ini barangkali 10% itu aja sudah bagus. Orang-orang 10% ini memiliki, saya yakin punya apa yang dengan gambarkan. Ini 10 orang ini ada yang positif, ada yang keras, ada yang mendukung, dan ada yang ketiga-tiganya dia punya. Tapi ketika dia bekerja hanya dengan 10 orang, 10% saja, terkadang orang bisa istiqomah. Orang-orang yang punya mental kuat, itu tetap istiqomah. Tapi kadang-kadang orang yang enggak, mentalnya agak ini, dia akan mundur juga lama-lama. Pasti itu ya. Kok bolak-balik ketika mau kita menciptakan seperti ini, apa yang menjadikan siswa kita memiliki rasa nyaman di sekolah, nah itu kelihatannya kok sama ini, ya bukan tidak mungkin, tapi masih memungkinkan, tapi coba sana. Kira-kira menurut Bu Titin ini solusinya bagaimana dengan kondisi seperti itu? Iya, Pak Joko, terima kasih. Menumbuhkan kesadaran kepada teman-teman yang 90% tadi. Baik, terima kasih Pak Joko. Memang kondisi
yang digambarkan Pak cukup benar. Dan jika ada pertanyaan bagaimana kita bisa menebarkan praktik baik ini kepada orang yang belum tentu bisa menerima, ya kita berpikirnya begini, kita kembalikan pada diri kita sendiri. Kita tidak usah memaksakan orang untuk berbuat baik, tapi kita dari diri kita sendiri. Saya akan melakukan praktek baik sesuai dengan tujuan saya menciptakan profil pelajar Pancasila agar tercipta di sekolah ini. Saya nggak peduli orang lain mau lihat apa, mau mengikuti apa enggak. Saya tunjukkan dulu. Nanti apa hasilnya? Kalau apa yang kita lakukan dari diri sendiri, berangkat dari diri sendiri, kita tunjukkan, kita contohkan, kita praktik baik, kita lakukan, dan respon anak semakin membaik, tidak menutup kemungkinan otomatis itu akan, nggak mungkin kan orang tidak melihat, nggak mungkin kan orang tidak seperti itu. Kenapa kok dia bisa seperti itu? Oh, yang dilakukan dia. Ya, ada pepatah sekeras-kerasnya batu jika ditetesi air pasti akan gigis. Nah, mungkin kalau kita semua, ya kalau memang 1-2 orang yang memberi contoh, siapa lu? Saya punya prinsip, saya lakukan. Tapi bagaimana kalau kita semua di sini ternyata punya motivasi intrinsik? Iya, benar. Saya akan mulai dari diri saya sendiri. Saya ciptakan keteladanan itu dari diri saya sendiri. 20 orang di sini berjalan, tidak menutup kemungkinan 60 orang akan. Insya Allah, kalau memang kebersamaan itu dilakukan. Memang Pak Joko tidak bisa kita memaksakan prinsip kita kepada orang lain. Ya, karena kita punya keyakinan yang tadi dulu. Tapi di saat keyakinan kita genap itu, kita melihat suatu realita. Kenapa si A itu kalau ketemu murid mereka kelihatan disayang, dirindukan? Kenapa dengan saya murid pada ilfil? Apa yang terjadi pada saya? Tidak menutup kemungkinan keinginan seperti itu akan muncul. Gak enak ternyata di swedot murid, gak enak ternyata gak disayang murid. Nah, seperti itu. Mungkin itu solusi yang saya berikan, dan itu untuk diri saya. Mungkin yang utama untuk diri saya belajar menebarkan praktik baik dalam artian seperti ini. Tidak, kita jangan berpikir guru itu sesuatu yang luar biasa, mentang-mentang membuat dihormati. Nah, sudah enggak. Kita bikin praktik baik saja. Misalkan yang sudah saya lakukan, pertama tadi kesepakatan kelas yang sudah saya biasakan, ternyata anak-anak tahu. Anak-anak ternyata manut di situ. Ya, kita jangan menuntut anak itu manut benar-benar dari dasar itu, kita pembiasaan. Nah, lama-lama pembiasaan jadi istiqomah. Kalau kita sering ingat ya kesepakatan kelas kita, setiap awal pelajaran kita mengingatkan. Mbak Tati, bisa dulu nggak sih? Oh, begitu. Ini boleh saya tambahin pertanyaannya Pak? Tapi jangan direkam. Dimatikan dulu. Matikan. Dimatikan nanti dulu. Jadi 10% itu nanti. Ngurusin musuh bingung lagi. Enggak, yang bertanya lagi. Memang konsepnya Ki Hajar Dewantara itu meskipun beliau mencetuskan pada masanya, tapi ternyata relevan sekali dengan saat ini. Memang sampai sedemikian luar biasanya Ki Hajar Dewantara dalam membela hak murid. Itu sampai Ki Hajar Dewantara itu pernah mencetuskan bahwa menghamba pada murid. Nah, tapi kapasitasnya menghamba di sini bukan seperti kita menghamba pada sang kuasa, bukan. Menghamba artinya dituntun, dirangkul, disayang, dan semuanya berpusat pada anak.
sini kita menjadi pelayan anak, melayani anak, mencukupi segala apa yang dibutuhkan anak, baik pengetahuan, baik pendidikan. Memang teori itu memang mudah, prakteknya yang sulit, tapi tidak ada hal yang nyata yang sulit untuk dilakukan ketika kita mau belajar, kita mau mencoba, kita mau melakukan prakarsa perubahan sini. Dan semoga misalkan setelah kegiatan ini tahun depan kita bisa merealisasikan sekolah ramah anak pada sesungguhnya, pelaksanaan sesungguhnya, dari mulai tata tertib positif yang dilakukan. Karena memang dalam sekolah ramah anak kemarin saya mendapat materi di CGP, masuk sekali sekolah ramah anak, sangat sesuai peraturan tata tertib positif yang diterapkan. Tidak ada yang namanya sanksi maupun hukuman. Saya pernah mendengar celotehan begini, diberi sanksi hukuman yang kejam sekalipun anak begidar. Bagaimana kalau hukuman itu ditiadakan? Apa jadinya anak? Seandainya ada komen seperti ini, saya ingin tahu dari Bapak Ibu untuk memberi masukan, tanggapan Bapak Ibu. Iya, Pak Nando. Pengalaman ini pernah ada itu di suatu di alusin kita bangun jam biasanya ada beberapa siswa kira-kira gimana juga Dialusin melunjak. Nah, padahal kita itu juga bicaranya bahasa Jawa baik, maksudnya promo, kadang pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Jawa, saya baca, tapi murid itu kadang apa kayak gitu. nah, baik Pak Nando, terima kasih. Ini tadi sudah sempat saya bahas tentang segitiga restitusi ya. Anak mengetahui apa yang dilakukan itu benar atau salah, kita dekati, kita melakukan pendekatan persuasif. Misalkan suatu ketika jangan di depan orang banyak. Pada suatu ketika ada saat-saat yang memungkinkan si anak yang tadi yang kita rasa anaknya ngelunjak, kita dekati. Nah, kemarin waktu Bapak ngomong seperti ini, itu kan menurut kamu sopan nggak? Sopan. Terus jawabanmu apa waktu itu? Terus menurut kamu, kenapa kamu kok mengucapkan seperti itu? Benar apa enggak itu? Ditanya dulu respon anak. Enggak Pak, enggak benar. Nah, kalau enggak benar, apakah itu selayaknya dilakukan? Terus, nah, kalau kamu tahu seperti itu, apa nanti yang akan kamu lakukan setelah kamu mengetahui kesalahan ini? Saya tidak akan mengulangi lagi. Itu segitiga restitusi. Bukan berarti, wah kok kurang ajar di aku. Nah, tapi dia tidak tahu sebenarnya kesalahannya di mana. Kadang anak itu spontanitas. Anak itu kadang-kadang celoteh. Itu tadi yang sudah saya bahas. Anak itu punya kodrat alam dan kodrat jiwa. Kodrat alam itu tadi lingkungannya bagaimana? Nah, disinilah kita menuntut, bukan menuntut anak harus selalu sopan, anak harus selalu ini sambil tunjuk itu bicara. Tapi sekarang saatnya, ayo kita menuntut menggunakan segitiga restitusi, belajar anak diajari, ayo kita menggali diri kita. Ini baik, ini tidak. Kalau kamu melakukan ini, seperti ini. Kalau kamu melakukan ini, kamu pilih yang mana? Kita beri kebebasan dia untuk menentukan. Kalau kamu seperti ini, hasilnya seperti ini, kamu mau? Kalau seperti ini, hasilnya seperti ini, kamu mau? Yang mana yang kamu mau? Saya yakin tidak ada anak yang selalu seperti itu. Tidak ada. Pasti ada. Seperti itu Pak. Mungkin bisa nanti diterapkan, dicoba. Kalau misalkan menghadapi hal yang sama. Memang anak itu lebih cenderung spontanitasnya yang keluar. Dan merasa egonya yang muncul. Kalau saya bisa berbuat seperti ini, saya dianggap hebat sama teman-teman saya. Nah, itulah saatnya kita melakukan segitiga restitusi. Tunjukkan. Kalau saya berbuat seperti ini, menurut gimana? Beri kesempatan anak untuk berpendapat. Biasanya kita tidak harus melihat pendapat anak langsung naik hantam promo. Wes salah. Ayo melo aku ngadu dunia.
dunia tandang langsung. Nah, sekarang kita ubah cara berpikir kita bersama-sama. Mungkin insya Allah saya ingin mulai dari diri saya sendiri. Ya semoga semuanya akan mendapatkan seperti itu. Mungkin ada yang lain. Bu Lili mungkin mau bertanya. Monggo, tidak apa-apa, ini kesempatan. Ini tahapan yang mungkin yang perlu kita lalui supaya betul-betul kita menuju ke sekolah ramah anak. Iya. Maka tulisan yang di depan itu bilang menujunya, Pak. Ini masih menuju terus. Iya, nggak sampai-sampai. Jadi menujunya hilang. Kita 7 tahun yang lalu. Sudah sampai ini, Pak. Membawa peta. Monggo dulu. Iya. Kalau kadang itu ya teori itu kadang nggak sama keadaan di lapangan deh. Contoh mungkin guru-guru juga banyak di kelas 7 mesti kan mengeluh anaknya susah diatur gitu. Ketika kita sudah menerapkan apa yang paling pada poin tadi kesepakatan ya, terus anak itu sendiri tidak menyepakati, kadang sakar PDW, akhirnya kita yang sakar PDW, sakar sampean. Itu bagaimana? Iya, terima kasih Bu Lili. Jadi proses untuk membuat kesepakatan kelas itu kadang-kadang memang kita harus bikin sendiri, tapi di depan anak-anak. Memang saya sendiri membuat kesepakatan kelas, tidak boleh bermain HP di waktu jam pelajaran. Gak usah Bu, pasal itu dihapus. Semuanya banyak. Kita lihat manfaat dan tidak manfaatnya apa. Akhirnya, bagaimana? Bisa disetujui? Akhirnya semua setuju Bu. Nah itu pertama. Terus yang kedua, kesepakatan itu memang tidak sekali kita buat kesepakatan anak manut, tidak. Semua butuh proses, tapi minimal semua itu dijalankan secara kontinu, terus menerus. Jadi setiap awal pelajaran kita mengingatkan kesepakatan. Jadi saya tulis di papan tulis kesepakatan kelas. Jadi kalau misalkan ada yang rame, misalkan, Pak Nando baca poin 3, tidak boleh rame sendiri. Kamu tahu apa yang kamu lakukan barusan? Tahu. Terus apa yang barusan Bu Titik sampaikan kamu mendengar? Tidak Bu, coba sekarang saya jelaskan satu kali lagi, kemudian kamu ulangi. Anak akan mikir dua kali untuk daripada saya suruh nerangkan ulang. Itu yang saya lakukan seperti itu. Jadi memang tidak bisa anak membuat kesepakatan kelas yang begitu perfect dari anak-anak pribadi, tidak kita yang memilih. Bagaimana kalau ini? Kalau saya menerangkan kalian HP-an, terus kalian tidak paham, apa yang terjadi? Nilainya kan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu kesepakatan kelas, Saya membuat kesepakatan kelas. Sambil menunggu titik itu di ini mungkin manusia itu kan memberi contoh pada anak itu sulit. Dengan berbagai alasan sebenarnya sama kita itu.
anak itu juga kalau ditanya pasti alasan. Tapi kita ditanya juga alasan kan gitu. Pokoknya telah cinta nih, harus buat anak tidak pantas kita. Makanya saya sendiri kan nggak pernah mengukur. Harusnya mengukur dengan orang ini karena saya belum bisa memberikan sama. Saya kesimpulan. Tapi kalau mungkin dengan nanti dari teman-teman yang bisa mengkonsep sanksi atau hukuman yang terbaik dan mampu menggantikan hukuman yang mungkin semula ini kita pakai. Kita intinya kan punya tujuan yang sama, yaitu menjadikan siswa kita itu menjadi aman. Terima kasih Pak Nanduk, pengurus, Pak Joko. Memang ini luar biasa masukan untuk saya, untuk kita semua. Kembali lagi kita mulai dari diri sendiri. Kita mulai bisa ingat sosumullah dulu. Kita punya tekad yang sama supaya membawa SMP Negeri 1 Lembang adalah sekolah yang memiliki image yang luar biasa, baik tidak hanya fasilitas yang lengkap, tapi SDM-nya luar biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita bisa memiliki siswa-siswa yang memiliki karakter, yang diharapkan kan memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yang memiliki sikap-sikap hijab yang baik, yang nantinya dipandang masyarakat. Ini pun gini nggih, seandainya kita melakukan suatu penanganan siswa yang bisa dikatakan tanda petik salah, ini nanti bisa memasyarakat, tidak menutup kemungkinan akan jadi gunjingan masyarakat. Pun SMP Negeri 1 Lembang waplokan, SMP Negeri 1 Lembang akhirnya akan jadi ketok tulang. Nah kalau kita image-nya baik, SMP Negeri 1 Lembang dulu contohnya bagus, siswanya juga meneladan bagus. Kita nggak usah keluar-keluar SMP Negeri 1 Lembang the best, orang-orang pasti akan betul untuk bisa menjadi siswa. Kita memang tetap harus mempertahankan bahwa SMP 1 Lembang adalah SMP favorit di Kecamatan Lembang ini. Terima kasih Bu Ros itu bisa menjadi penyemangat saya menjadi pengasas untuk mungkin bisa diikuti Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada lagi masukan? Tanti. Nah ini mungkin tambahan sedikit saja terkait dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Masih insya Allah ini lebih dari 10%. Kalau kita sudah komitmen dan berfungsi mengawal ini, maka insya Allah kita akan pasti bisa apa yang sudah kita sepakati tentang sekolah. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan-alasan, tidak ada lagi alasan-alasan yang dimunculkan untuk mengawal sekolah ini. Sukses itu hanya satu alasan, hanya ada satu alasan. Kalau ingin sukses itu hanya ada satu alasan. Apa itu alasannya? Tidak punya alasan. Jadi sudah itu betul konsisten dan itu yakin bahwa ini pasti bisa. Sebab pada orang itu alasan itu banyak alasan. Jadi kalau ingin sukses maka hanya ada satu alasan, yaitu tidak punya alasan. Tidak punya alasan. Terlambat tidak ada lagi. Kelas kosong tidak ada lagi. Tidak ada alasan. Ini juga. Saya kira itu ini ada. Jadi terus tadi sudah mengeluh terkait dengan keberadaan kita juga pasti punya alasan. Mau ngirim sih, mau orang. Kalau kan itu sudah tidak ada lagi. Jadi alasan itu hanya satu alasan. Tidak ada alasan. Tidak punya alasan. Insya Allah kelas pendidik, dan apa yang kita cita-citakan selalu. Jadi ada sanksi. Tidak peduli misalnya nanti SMK atau SMA kalau tidak balik, nanti kan sanksinya bersama.
Nah, anak-anak SMP itu kan sudah kategorinya itu ya pendidikan kasih sayang tetap. Cuma kemudian nanti kan dalam batas tertentu itu anak itu kadang-kadang nggak jerak. Jadi mengerti ya, kita kan nggak tahu persis dalamnya anak, tapi kemudian karena nggak jerak, akhirnya melakukan lagi. Jadi melakukan lagi kesalahan dan lain sebagainya. Karenanya ya sanksi itu apakah diadakan atau sanksi yang nanti memberi efek jerak itu nanti yang seperti apa, atau nanti batasan itu seperti apa. Oke, kalau kemarin waktu saya di PPPAI waktu membahas tentang program sekolah ramah anak, memang sekolah ramah anak itu memang tidak ada istilah hukuman atau sanksi. Dalam artian konsekuensi akan tindakan kesalahannya. Dan di sini kapasitasnya memang tidak hukuman yang melampaui batas, dalam artian tetap seperti tadi saya contohkan, kalau anak hanya membuang satu plastik sampah, itu ya yang dia harus konsekuensinya membuang satu plastik sampah itu tetap sampah. Kalau memang kita mengetahui, nah segi garis besar kita relevasikan dengan prinsip segitiga. Kenapa kamu membuang sampah di sini? Padahal di situ ada tempat. Fungsinya kenapa? Membuang sampah untuk tempat sampahku. Kenapa kamu buang di sini? Iya, Bu, maaf. Terus kalau kamu buang di sini, nanti teman-teman buang juga di sini. Bagaimana lingkungan kita? Kita ada dialog akhirnya. Nah, memang untuk menanamkan prinsip seperti itu kepada anak, memang tidak satu kali selesai. Memang pembiasaan. Misalkan juga anak yang terlambat datang, anak yang terlambat datang. Kita memang tahu bahwa aturan sekolah harus masuk jam 4, sedangkan dia yang terlambat. Dan yang terlambat itu saja. Kita tanya, kenapa kamu terlambat? Rumahku terlambat. Terus apa yang akan kamu lakukan? Saya tadi kalipan, kenapa? Berarti semalam kamu begadang. Ya. Supaya kamu tidak terlambat bangun, apakah kamu akan melakukan begadang lagi besok? Tidak. Kita lihat lagi, memang besoknya itu lagi. Kemarin kamu sudah tahu kesalahan kamu dan berusaha lebih baik. Kenapa kamu ulangi lagi? Terus, apa yang ingin kamu tanamkan dalam diri kamu? Memang untuk menuntut anak memang tidak semudah teori. Tapi bagaimana kalau kita lakukan terus-menerus, karena kita di sini menggambar sama anak. Di sini tugas kita menuntut anak, menjadikan tulisan samar-samar yang positif kita tebalkan. Kita harus lakukan. Ya, hukuman masih tetap, tapi tidak hukuman fisik atau hukuman yang sifatnya punitif. Jadi hukuman yang tidak berupa bentakan ataupun fisik. Fisik memang tidak disarankan sekali, karena fisik itu akan melukai tidak hanya badan si siswa, tapi juga perasaannya, juga nanti efeknya kemana-mana. Jadi mungkin mohon maaf yang selama ini saya sebenarnya tahu tujuan baik, tapi sebenarnya tidak sesuai. Misalkan anak yang tidak menggunakan seragam yang rapi disuruh ke perpus menyalin resume. Coba sekarang saya minta pendapat Bapak Ibu, ada nggak relevansinya antara seragam rapi dengan menulis resume? Kira-kira itu dikatakan nyambung apa nih? Tidak. Tapi tidak nyambung. Tapi kan sampai kebijakan. Daripada saya tulis gambar-gambar, saya itu yang benar. Efek jerah. Jadi saya tulis, saya lakukan. Ya memang nggak ada pertanyaan. Nah, Saya dari sekian saksi dengan menisuk itu, menurut saya tidak paling baik, karena dengan menisuk itu anak belajar. Kedua, itu apa ya, sanksi yang paling menurut saya itu paling daripada kekerasan, daripada digojeti itu ya. Kenapa itu? Karena sekali saya juga tahu ya, ini cerita ini ya. Kalau anak-anak yang kemarin digojeti itu
saya pribadi itu tidak terima. Saya pribadi, karena waktu itu saya keluar dari itu Jumat. Saya lupa. Yang pertama kan di kelas 8A. Saya keluar, saya itu kalau berjalan kan dulu saja ya. Dan itu namanya Sabia, kelas 8B. Dan saya itu nggak gini, anak itu keluar. Saya kan tahu, pada dia saya jubel, anak dan jubel. Apa dengan jubel itu? Akhirnya, ya sudah. Saya jubel kok. Saya bilang dulu, saya cerita teman-teman bos, daripada itu mendingan, ya ini, yang terbaik itu membaca atau meresu, itu, atau yang dilakukan Pak Nawan itu juga bagus, yaitu kalau anak terlambat di sana, anak-anak langsung ke masjid, disuruh sholat isya, itu lebih baik kalau itu lebih mengenal daripada ya, ada yang kemarin mohon maaf itu sampai nyampe atau apa itu efeknya sangat. Terus juga begini, ini buat saya sendiri pribadi karena kerja saya dengan di sini. Bagaimana ini dari kita yang di sini itu kita mulai anak-anak itu kadang protes ini, terutama jam pertama. Anak-anak dipaksa jam 7 kurang 5 menit sudah di dalam kelas, maksudnya di dalam kelas. Tapi kenyataannya dari kita, Bapak Ibu guru, itu jam 7 baru masuk. Kadang itu anak protes. Saya lebih, itu kok telat. Saya pernah kok telat. Saya sudah menunggu ibu. Di sana saya tadi sudah langsung karena kebutuhan kabar masuk, sudah jamnya masuk. Ternyata di dalam kelas tidak ada guru. Nah ini katanya kita praktek ini DPTT. Terima kasih ilmunya. Nah jadi kita di sini mungkin kita ini bisa ya di awal ini karena kita kalau mulai itu siswa sekarang itu bukan siswa zaman dulu kalah, sudah kritis. Jadi apapun yang dilakukan dulu itu pasti dia termasuk ini. Ayo sholat gitu ya. Saya belum sholat lagi. Saya itu seperti itu. Ya sekitar nama ini juga akan berikut ya itu. Mungkin kalau tadi nyambung tidak nyambung mungkin tidak nyambung. Tapi menurut saya itu lebih baik daripada yang hukuman yang Iya. Monggo. Iya Pak. Dengan senang hati. Jadi gini, Bu Desi, bahwa tidak ada sanksi atau hukuman itu yang baik, tidak ada itu. Tapi itu menurut saya dari kita sudah menjalani studi sudah sekian puluh tahun. Kita sudah pernah menghukum anak seperti ini, sanksi seperti ini, dan sampai saat ini kan tidak ada. Dari ternyata apalagi dengan sekolah ramalan, saya kira apa yang kita lakukan pada ini bukan menghukum ya, mempelajari anak langsung itu pilihan yang paling masuk akal dan itu pun bukan berarti itu yang terbaik, bukan yang terbaik. Kita laksanakan bersama-sama ya satu. Kenapa ketemu sanksi seperti itu memang solusi yang paling memungkinkan. Ya tidak menyakiti anak juga tidak anak tidak sakit ya insya Allah dan itu dia memilih